Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Rizal akan mempresentasikan materi statistika multivariat berjudul analisis diskriminan. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan apa itu analisis diskriminan, tujuan, langkah-langkah dalam menganalisis diskriminan, dan sebagainya. Nah, pada analisis diskriminan ini adalah salah satu teknik analisa statistika dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. Nah, pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh satu atau lebih variabel lain yang merupakan variabel independen. Kombinasi linier dari variabel-variabel ini akan membentuk suatu fungsi diskriminan menurut Tahtam et al. 1998. Nah, dalam analisis diskriminan ini adalah teknik multivariat yang termasuk dependent method atau metode dependensi, yakni adanya variabel dependen dan variabel independen. Dengan demikian, ada variabel yang hasilnya tergantung dari data variabel independen. Analisis diskriminan mirip regresi linear, berganda atau multivariabel regresi. Perbedaannya, analisis diskriminan digunakan apabila variabel dependennya kategoris. Maksudnya kalau menggunakan skala ordinal maupun nominal, dan variabel independennya menggunakan skala metrik atau interval dan rasio. Sedangkan untuk regresi berganda, variabel independennya itu harus metrik, dan jika variabelnya independen, biasanya metrik maupun non-metrik. Nah, sama seperti regresi berganda, dalam analisis diskriminan, variabel dependennya itu hanya satu, sedangkan variabel independennya banyak atau multiple. Misalnya, variabel independen adalah pilihan merek mobil seperti Kijang, Kuda, Panther. Sedangkan variabel independennya itu adalah rating setiap merek pada jumlah atribut yang memakai skala 1 sampai 7. Analisis diskriminan merupakan teknik yang akurat untuk memprediksi seseorang termasuk dalam kategori apa. Dengan catatan data-data yang dilibatkan terjamin akurasinya. Nah, tujuan dari analisis diskriminan ini yang pertama yaitu menentukan apakah terdapat perbedaan yang nyata antara beberapa karakteristik yang diteliti dalam membedakan dua atau lebih kelompok. Nah, yang kedua itu menentukan variabel bebas mana saja yang memberikan kontribusi penting atau berarti dalam membedakan nilai rata-rata diskriminan dari dua atau lebih kelompok. Nah, sedangkan yang ketiga itu mengelompokkan data ke dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan karakteristik data yang diteliti. Nah, selanjutnya model analisis diskriminan. Model dasar analisis diskriminan mirip regresi berganda. Perbedaannya adalah kalau variabel dependen regresi berganda dilambangkan dengan Y, maka dalam analisis diskriminan dilambangkan dengan D. Model analisis diskriminan adalah sebuah persamaan yang menunjukkan sebuah kombinasi linear dari berbagai variabel independen, yaitu D sama dengan B0 ditambah B1 dikali X plus B2 X2 plus B3 X3 plus titik plus BK XK. Nah, dengan D-nya itu sama dengan skor diskriminan, B-nya itu koefisien diskriminan atau bobot, sedangkan X-nya itu prediktor atau variabel independen. Yang diestimasi adalah koefisien B, sehingga nilai D itu setiap grup sedapat mungkin berbeda. Ini terjadi pada saat rasio jumlah kuadrat antar grup terhadap jumlah kuadrat dalam grup. Untuk skor diskriminan mencapai maksimum berdasarkan nilai D, itulah keanggotaan seorang diprediksi. Nah, langkah-langkah dalam menganalisis diskriminan yang pertama itu rumuskan permasalahan. Yang kedua itu estimasikan koefisien fungsi diskriminan. Yang ketiga itu tentukan signifikansi dari fungsi diskriminan. Yang keempat itu interpretasikan hasil. Dan yang terakhir yaitu uji validitas analisis diskriminan. Nah, terima kasih. Untuk contoh yang sederhana dan olah datanya terdapat dalam file Word-nya.
Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi maupun Bapak yang telah mendengarkan presentasi ini.